Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Febrina Meli Krisandi Terianto dengan NIM 211111010084 dari kelas 5B Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi. Kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan dengan menjawab beberapa pertanyaan yang sebagai berikut. Penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki yang pertama, pendaftaran pasien secara online yang dapat mengurangi antrian dan proses administrasi yang lama. Yang kedua, rekam medis yang sudah berbasis elektronik dapat memudahkan akses dan penyimpanan yang aman terhadap data pasien. Yang ketiga, tersedia pencatatan dan ketersediaan obat berbasis elektronik sehingga dapat membantu manajemen dalam menghindari kekurangan maupun kelebihan stok obat. Dan yang keempat, tersedia laporan dan analitik yang membantu dalam melakukan pemantauan kinerja tenaga kesehatan. Berikut beberapa indikator yang dapat diterapkan dalam penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu yang pertama, pengembangan sistem informasi. Salah satu faktor yang menjadi indikator kesuksesan dalam pengimplementasian sistem informasi kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan adalah pengembangan sistem informasi itu sendiri. Hal ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur yang menentukan apakah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di berbagai daerah di Indonesia telah siap untuk menerapkan sistem informasi kesehatan guna menunjang kebutuhan manajemen informasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi administrasi kesehatan. Meningkatkan efisiensi administrasi kesehatan bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan dan membantu mencegah keterlambatan pembayaran. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat berupa meningkatkan keterampilan petugas atau tenaga kesehatan dalam menerapkan sistem informasi kesehatan, serta dapat melayani masyarakat dengan baik seperti mendaftarkan pasien secara online. Yang keempat, pengelolaan data pasien yang lebih baik. Sistem informasi kesehatan dapat membantu memudahkan fasilitas kesehatan dalam mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data kesehatan untuk meningkatkan perawatan pasien. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Mendukung pengambilan keputusan yang tepat bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi yang terintegrasi, menjamin ketersediaan data dan informasi yang berkualitas, serta berkesinambungan. Dan yang keenam, memudahkan akses informasi kesehatan. Dengan adanya ketersediaan data dan informasi yang berkualitas, diharapkan informasi kesehatan lebih mudah untuk diakses. Berikut ini beberapa peran profesi yang sesuai tanggung jawab pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Terdapat 7 peran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manajer informasi kesehatan. Sebagai manajer atau kepala unit sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, ia memiliki tanggung jawab dalam memberikan arahan tentang fungsi bagi seluruh cakupan organisasi. Yang kedua, spesialis data klinik. Sebagai spesialis data klinik, ia mempunyai tanggung jawab dalam fungsi manajemen data terhadap berbagai aplikasi termasuk kode klinis, keluaran manajemen, penanganan registrasi khusus, dan database untuk keperluan riset. Yang ketiga, koordinator informasi pasien. Sebagai koordinator informasi pasien, ia bertugas dalam membantu pasien menangani informasi kesehatan pribadinya, termasuk riwayat kesehatan pribadi dan tentang pelepasan informasi. Yang keempat, manajer kualitas data. Bertanggung jawab dalam melakukan fungsi manajemen data dan aktivitas perbaikan mutu secara berkesinambungan demi keutuhan integritas data organisasi, mengembangkan kebijakan, serta memonitor kualitas data dan audit. Yang kelima, manajer keamanan informasi. Bertanggung jawab dalam mengatur sekuritas informasi secara elektronis, termasuk promosi atau penyebar luasan persyaratan sekuritas, kebijakan dan sistem tentang melakukan atau mengeluarkan pendapat tentang suatu risiko hukum dan pelaksanaan audit kinerja. Yang keenam, administrator sumber data. Bertanggung jawab dalam menangani sumber data organisasi, termasuk bertanggung jawab atas tempat penyimpanan data dan bank data sebagai wujud rekam kesehatan masa depan.
Dan yang ketujuh, riset dan spesialis penunjang keputusan. Bertanggung jawab dalam membantu pimpinan memperoleh informasi dalam mengambil keputusan dan perkembangan strategi dengan menggunakan berbagai perangkat analisis data dan basis data. Ya, seorang sarjana kesehatan masyarakat tentunya dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Karena dalam mengelola data dan informasi kesehatan, seperti rekam medis pasien, data kejadian penyakit, dan data kesehatan masyarakat, diperlukan seorang tenaga kesehatan yang mampu untuk mengelola data untuk mempermudah dalam melakukan pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan seperti program pencegahan suatu penyakit atau program untuk menanggulangi kasus wabah penyakit di suatu daerah, sehingga seorang tenaga kesehatan masyarakat diperlukan dalam mengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Sekian dari video kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.